Di balik hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, ada cerita yang tak tercatat dalam berita. Bukan kisah besar tentang kejahatan atau prestasi gemilang, tapi kisah sederhana tentang kasih, pengorbanan, dan harapan. Kisah ini tentang seorang polwan dan seorang anak laki-laki yatim piatu yang hidup dalam gelap hingga ia menemukan cahaya. Namanya Raka. Saat itu usianya baru 9 tahun. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan bus di pinggiran Jawa Barat. Tak ada keluarga yang datang mengklaim. Ia pun hidup di jalanan, mengamen dan mencuri sisa makanan dari warung-warung. Disinilah ia bertemu dengan Siska, seorang polwan muda yang baru 3 tahun berdinas. Cantik, tegas, tapi berhati lembut. Suatu malam saat patroli di terminal, ia melihat Raka dipukuli preman karena menolak menyerahkan hasil mengamennya. Siska turun tangan. Ia bukan hanya menyelamatkan Raka, ia mengulurkan tangan dan berkata, "Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Tapi kamu harus janji, jangan lari lagi dari hidupmu." Raka tak langsung percaya, tapi malam itu ia ikut ke rumah Siska. Bukan rumah mewah, hanya kontrakan kecil 2 kamar, tapi hangat. Siska mengurus dokumen Raka. Ia mengajukan perwalian sementara, berhadapan dengan birokrasi dan bahkan atasannya yang menyaksikan keputusan itu. Tapi Siska tetap teguh. Ia tahu, satu jiwa yang tertolong lebih berarti daripada 1000 laporan bersih. Raka pun masuk sekolah. Sulit, ia terbiasa hidup liar, sering bolos. Siska tak pernah marah. Ia bicara, mendampingi, bahkan belajar bersama. Perlahan, Raka berubah. Raka mulai suka membaca. Ia tertarik dengan teknologi. Komputer bekas yang dibeli Siska dari uang tabungannya menjadi dunia baru baginya. Ia mulai belajar coding secara otodidak, dari warnet ke warnet. Siska mendukung penuh. Ia ikutkan Raka ke lomba-lomba. Meski tak selalu menang, Raka mulai percaya bahwa ia punya masa depan. Tahun demi tahun berlalu. Dari anak liar, Raka kini jadi remaja pendiam namun tajam pikirannya. Saat Raka berusia 17 tahun, Siska terlibat dalam operasi penggerebekan besar. Ia tertembak. Bukan fatal, tapi cukup membuatnya harus istirahat lama. Selama masa itu, Raka yang merawatnya. Dunia terbalik. Raka yang dulu ditolong, kini menjadi penopang. Ia mengambil pekerjaan freelance desain dan pemrograman. Untuk pertama kalinya, ia menghasilkan uang sendiri dan membayar listrik rumah mereka. "Kamu sudah jadi laki-laki hebat," kata Siska dengan suara lemah di tempat tidur. "Karena aku punya ibu yang hebat," jawab Raka. Raka diterima beasiswa ke Universitas Negeri ternama di Jakarta, jurusan Teknik Informatika. Ia kuliah sambil kerja. Di tahun ketiga, ia merintis startup di bidang keamanan siber. Startup kecil itu berkembang. Ia jadi pembicara di seminar, menulis buku, bahkan diundang ke luar negeri. Tapi setiap kali ditanya siapa inspirasinya, jawabnya selalu sama. "Seorang polwan yang mengajariku bahwa masa lalu tak menentukan masa depan." Raka kini berusia 27 tahun. Startupnya menjadi unicorn, dan ia kembali ke kota kecil tempat semua berawal. Ia merenovasi rumah kontrakan lama Siska menjadi sebuah perpustakaan teknologi untuk anak-anak kurang mampu. Di hari peresmian, Siska hadir dengan seragam dinas, kini berpangkat komisaris. Wajahnya bangga, tapi air mata mengalir saat Raka naik ke podium dan berkata, "Semua ini bukan karena saya jenius, tapi karena dulu ada seseorang yang melihat saya bukan sebagai beban, tapi sebagai anak yang layak diperjuangkan." Dunia tak berubah karena kebijakan besar semata. Kadang cukup satu orang, satu hati yang mau peduli. Raka kini bukan lagi anak jalanan. Ia adalah simbol harapan bahwa siapapun bisa berhasil asal diberi kesempatan. Dan Siska, ia tetap melayani, tetap menolong, tetap menjadi pelita di tengah gelap. Karena sesungguhnya menjadi pahlawan bukan soal pangkat atau senjata,
tapi soal hati yang berani memilih kasih.